Halo semua, selamat datang di videoku kembali. Kali ini dalam videoku kita akan membahas mengenai sudden event atau event yang tiba-tiba aja ada, ya bahasa gampangnya dadaan ya. Kalau begitu, simak terus sampai selesai. Oke, membahas sudden event ini hal yang sangat lumrah ya terjadi di hotel, apalagi hal ini seringkali dilakukan oleh tim-tim sales karena mereka mungkin ngejar target ataupun tiba-tiba eventnya ada. Nah, biasanya apa yang akan timbul di sudden event? Nah, yang pertama adalah keluhan. Ini akan banyak timbul oleh departemen terkait ya. Bisa jadi anak kitchen, anak pastry, maupun anak banquet maupun servis. Tergantung sudden eventnya ini di area mana. Nah, yang biasa terjadi oleh anak-anak kitchen, mereka ini belum siap ya dengan sudden event. Misal saja mereka harus membuat sebuah makanan atau membuat sebuah roti, tetapi bahan-bahannya kan nggak ada. Yang mereka lakukan biasanya mereka akan belanja sendiri ya. Semisal purchasingnya nggak ready, mereka harus pergi belanja, yang harus mempersiapkan. Dan inilah yang seringkali menjadi perdebatan kalau ada sudden event ataupun event yang dadaan. Begitu juga anak banquet, kalau ada sudden event mereka harus prepare. Ya benar bahwa ada shift malam, tapi tergantung acaranya ya. Kalau acaranya pagi hari pasti ini benar-benar membuat kelabaan. Sales itu kan pasti ada target dan juga dituntut untuk bisa mencapai target, benar nggak? Nah, mereka pasti akan berusaha untuk ngedealing dengan klien itu sesegera mungkin sebetulnya. Tetapi terkadang kliennya sendiri yang lama-ngelamain, sehingga H-1 baru ngabari. Nah, begitu ya. Jadi akhirnya terjadilah order dadaan atau sudden event yang menyebabkan kadang departemen-departemen yang nggak siap ya kaget dengan adanya hal ini. Terus gimana cara kita menyikapi adanya hal ini? Yang pasti ambillah hal ini sebagai sesuatu yang positif. Yang pertama mungkin kalian bisa pikirkan ya, daripada nggak ada event, lebih baik ada event. Masa rezeki ditolak? Berkaca dari pandemi kemarin, bagaimana hotel-hotel begitu kosong, sepi sampai menjatuhkan harga, ngejual voucher. Nah, aku sempat juga ya dapat voucher hotel yang murah, dan aku bisa bilang bahwa nginep di hotel pas pandemi itu nggak enak sekali karena kolam renang ditutup, resto ditutup, dan kita hanya bisa staycation kayak di kamar doang. Dan itu pun rasa-rasanya kita masih was-was ya, udah bener-bener dibersihin belum ya, atau nanti dari hotel ini malah pulang-pulang kita kena COVID juga. Nah, berkaca dari hal kemarin, kalau sekarang ada event rame bahkan sampai dadaan, ya ambil aja hal ini sebagai sebuah hal yang positif daripada kayak kemarin, begitu ya. Nah, terus pikirkan lagi yang kedua, bahwa kalau ada hal ini sudden event, tentu itu akan menambah uang servis kita, bahkan revenue hotel kan juga bertambah, pasti itu secara otomatis menambah uang servis kita. Pikirkan bahwa kita akan mendapatkan hasil atau uangnya nanti. Lalu yang ketiga, ini akan menjadikan sebuah momen yang baik bagaimana departemen terkait bisa terlihat solid atau tidak di sini ya. Karena dengan adanya sudden event ini mendorong kerjasama antar departemen. Mau nggak mau departemen terkait harus dikontak dan harus dipersiapkan dengan baik sehingga sudden event ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, mungkin itu ya. Mungkin hal yang bisa dilakukan yang pertama adalah perbaikan SOP ya. Tetap
kembali kepada standar operasional prosedur yang ada di hotel. Misalkan saja, bisa juga ini kalian tambahi ya nanti ya, bagaimana hotel kalian memberikan atau menerapkan sistem sudden event ini, itu boleh banget kalian sharing. Nah, mungkin yang aku bisa sharing, yang pertama mungkin kalau benar-benar H-1 itu jangan diterima. Nah, ini bicara soal sistem ya. Bisanya terima H-2 supaya departemen terkait itu benar-benar prepare, benar-benar siap. Ini berbicara mengenai solusi supaya sudden eventnya siap. Ya, H-1 jangan diterima. Lebih baik buat standar bagaimana menerima orderan itu maksimal H-, berapa yang bisa dilakukan. Kalau udah H-2 udah deh, kita akan terima. Tapi kalau H-1 harus ditanyakan ke departemen terkait supaya tidak terjadi crash ataupun missing antar departemen. Ini yang mungkin seringkali terjadi ya, sehingga departemen satu dengan yang lain kurang akur. Kemudian yang kedua, misal bisa juga dilakukan penetapan sistem kalau tamunya dadak, kita bisa kayak saklek gitu ya. Misal, maaf Pak, kalau ini karena sudah mendadak, kita ready-nya makanannya ini. Jadi sudah diberikan sesuatu yang tidak bisa di-request oleh tamu. Jadi berikan aja menu yang memang benar-benar ready, yang benar-benar siap, sehingga tamu pun memahami, wah kalau gitu nggak bisa order pancake, order apa gitu ya, ternyata udah ada sendiri di sini. Sehingga tamu pun berpikir, langsung mereka akan bisa mengambil keputusan bahwa oh ya nggak apa-apa, atau mereka menolak. Sehingga antar departemen satu dengan departemen yang lain itu bisa tetap solid. Sudden event adalah sebuah rezeki yang tidak bisa kita tolak ya, ataupun sebuah rezeki yang rasanya sayang sekali kalau kita tolak, karena bisa menambah revenue maupun service. Namun tetap harus diikuti dengan SOP maupun koordinasi antar departemen yang solid, karena kalau diterima-terima saja, departemen yang lain nggak siap, malah menjadi suatu hal yang kurang bagus. Nah, itu aja mungkin tanggapanku mengenai sudden event. Kalau teman-teman mau menambahi atau ada pengalaman mengenai solusi ataupun apapun itu juga, boleh banget kalian sharing di kolom komentar. Dan jangan lupa, aku juga ada grup Telegram, kalian bisa join di situ untuk saling sharing bersama-sama anak hotelier maupun anak pariwisata yang ada di sana. Dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Dadah.